Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Yunita. Dan hari ini aku lagi nemenin amaku nonton TV. Jadi mohon maaf aja ya kalau berisik. Jadi guys, hari ini aku bakalan cerita pengalaman aku vaksin di Taiwan. Dan aku kemarin habis vaksin tanggal 3 September, vaksin AstraZeneca dosis pertama. Ya, aku baru dosis pertama guys, karena aku tuh daftar dari awal-awal dibuka buat umum itu. Aku awal banget dan baru dipanggil setelah 2 bulan atau sebulan deh. Iya, intinya kayaknya 2 bulan deh. Setelah 2 bulan aku baru dapet jadwal, yaitu kemarin tanggal 3. Jadi awalnya sebenarnya aku tuh dulunya aku udah searching gitu kan, mau vaksin AstraZeneca atau BNT. BNT tuh adanya bulan September kan. Sebenarnya aku pengennya BNT, tapi ya udahlah karena yang ada duluan tuh AstraZeneca. Takutnya tuh juga BNT tuh belum pasti. Jadi ya udah aku iyain aja sama majikan aku pakai AstraZeneca gitu. Ya kirain kenapa? Ama ketawa nonton TV. Terus kemarin aku tanggal 3 vaksin. Oh ya, aku vaksinnya deket di rumah aku guys. Di rumah aku deket, aku vaksin sore. Dan vaksin tuh cuma bawa ARC doang. Bukan ARC, Chenpoka atau kartu Askes Taiwan. Dan kita juga dapet nomor, kayak nomor pendaftarannya kita gitu kali ya, ditunjukin gitu. Terus ya udah, aku selebihnya dibantuin sama petugas di sana karena aku kan nggak bisa Mandarin kan, nulis Mandarin gitu. Jadi aku dibantuin. Terus maksudnya ada gatel-gatel enggak kalau habis disuntik, terus ada penyakit ini enggak, ada penyakit itu enggak gitu. Sebenarnya aku tuh ada kayak darah tinggi gitu kan. Kemarin waktu aku medical terakhir, darahku tuh 135 atau 140 berapa gitu ya, nggak tahu sih, mungkin kan aku faktor gendut juga, ditambah aku faktor aku nggak pernah tidur, jadi bisa darah tinggi. Nah, aku sebenarnya takut darah tinggi guys. Terus pas ditanya, aduh jawab darah tinggi gak ya, aduh takut. Tapi emang saat itu kondisiku masih oke-oke aja sih, jadi aku ya udah aku jawabnya enggak gitu. Terus ditanya apa lagi ya, ya intinya punya penyakit apa gitu enggak, karena kalau kayak penyakit ginjal, penyakit jantung, paru-paru, TBC itu nggak boleh. Astagfirullah, itu nggak boleh divaksin ya guys, itu bisa bahaya, bisa penyakitnya sama vaksinnya tuh tarung di dalam tubuh, nanti siapa yang kalah makanya itu yang bisa mengakibatkan kayak kematian atau apa gitu. Makanya kalau vaksin itu harus emang dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum vaksin pun aku tuh udah disetok sama majikan aku, disetok dikasih vitamin C, dikasih vitamin D3, terus dikasih obat demam buat nanti misalkan aku kenapa-napa gitu. Dan terus kemarin pas vaksin itu udah ya gitu ya, tadi cuma ditanyain punya ini penyakit enggak, terus diisiin datanya. Aku juga sebenarnya kurang mudeng juga bahasa Mandarin karena nenek aku nggak bisa ngomong Mandarin, jadi aku nggak pinter guys. Terus pas disuntik juga nggak kerasa apapun, sumpah nggak kerasa apapun, tahu-tahu udah dicubles aja. Terus abis itu suruh nunggu 15 menit buat observasi, siapa tahu ada gejala yang gimana. Setelah itu oke, pulang. Dan pas pulang aku malamnya langsung jaga ama kan, karena sebenarnya sama majikan aku udah suruh banyak istirahat gitu kan. Terus disuruh minum 5 botol air minum sehari. Ya kalau soal minum sih aku mah jagonya guys. Terus karena aku nggak merasakan apapun, ya kirain aku tuh saat itu juga aku bakal merasakan gak enak badan kan. Jadi karena majikan tuh bilang suruh istirahat dulu kan, banyak istirahat gitu. Tapi kan aku ngerasa nggak kenapa-napa, jadinya ya udah aku milih jaga ama gitu. Nggak taunya tengah malam jam 2-an atau jam ya hampir pagi gitu ya, tangan aku tuh sumpah sakit banget. Sumpah ya, kalian pasti yang udah pada vaksin, karena banyak juga kan teman-temannya udah pada vaksin, pasti tahu ya gimana rasanya pegelnya tangan kita. Udah pegel sih, yang bisa digerakin ininya doang. Tapi cuma sama aku tuh kadang ya udah aku paksa-paksa digerak-gerakin gitu.
Udah abis itu aku mulai merasa nggak enak badan, tau gak sih, kayak mau meriang, baru mau meriang gitu rasanya gitu-gitu. Terus pagi-pagi udah ganti shift sama temen aku, dan pagi-pagi aku tuh merasa kayak dingin banget. Aku sampai pakai selimut musim dingin aku. Terus habis itu udah nggak bisa tidur, udah mulai pokoknya meriang gitu, nggak enak badan. Tapi aku itu masih belum minum obat karena aku tanya sama majikan aku merasa kedinginan, aku minum obat nggak? Terus dia nggak jawab, majikan aku kan bangunnya siang gitu kan, jadinya terus ya udahlah aku mencoba tidur. Dan pas bangun-bangun, aduh rasanya semromong guys, rasanya tuh aduh nggak enak badan dan melemes melemes, kayak mulai lemes-lemes gitu. Jadi terus aku cek suhu tubuh aku, nggak taunya 38 derajat. Katanya kalau 38 derajat suruh minum obat penurun demam. Jadi aku langsung sarapan. Pokoknya sebenarnya aku tuh nggak enak badan, nggak enak makan, maksud aku nggak enak makan, tapi aku paksa karena ya tahu sendiri kan kita di sini tuh sambil kerja guys. Jadi walaupun misalkan nggak enak badan, jadi nggak selera makan tuh harus tetap makan beneran biar nggak lemes nggak apa. Dan aku terus makan, terus minum obat penurun panas, habis istirahat. Emang waktu itu juga ya udah, untung amannya Manut temen aku yang kerja, untung masih ada temen aku ya. Terus jadinya aku seharian itu siang aku istirahat aja, banyak minum terus, tapi siangnya aku tuh udah mendingan. Jadi kayak bukan yang separah itu sih sebenarnya, aku masih bisa yang ya udah jalan, tapi karena suruh banyak istirahat ya udahlah ngambil kesempatan buat banyak istirahat gitu. Cuma demam dikit gitu doang sih. Terus jadi kayak abis itu pusing-pusing, aku minum obat sakit kepala, ya udah sembuh. Aku minum obat penurun demam tuh pas waktu itu karena itu udah jam 10-an gitu, jadi ya udah anggap aja ini siang ya. Siang minum, terus sore minum, terus aku tengah malam ya udah aku minum lagi gitu buat memastikan aku udah nggak enak badan, udah baikan maksud aku. Dan beneran aku sebenarnya siang sore itu udah baikan banget, cuma ya tangan masih pegel-pegel gitu. Tapi nih ya, aku nggak tahu kenapa sampai sekarang aku tuh masih nggak enak makan. Apa karena sekarang aku kerja sendirian juga atau kenapa? Tapi beneran tahu, aku tuh nih ya, aku kan suka banget makan pedes. Tahu nggak sih kalian kalau abis sakit terus makan pedes rasanya kayak gimana? Kayak gitu guys. Aduh, rasanya kalian yang suka sakit pasti tahu kan, kalau abis sakit terus makan yang pedes-pedes tuh di mulut tuh kayak aduh nggak enak banget. Dan sampai sekarang tuh, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12. Jadi udah kayak berapa, 9 hari atau apa, aku tuh masih kayak nggak enak badan. Tapi badanku biasa aja sih, cuma sehari doang nggak enak badannya. Habis itu kayak tangan aku sembuh kayak 3-4 hari udah sembuh, udah enakan wis. Karena aku tuh banyak stok kayak aku minum vitamin, aku minum banyak air juga. Ya udahlah begitu doang guys cerita vaksin aku. Dan nanti 2 bulan kemudian aku disuruh mendaftar lagi. Biasanya kan aku ngeliat punya teman aku ada yang udah ditulis di kartu vaksin ini nih, dia tuh udah ditulis ya, tapi aku belum. Jadi kata dia aku setelah 10 minggu aku suruh daftar kartu vaksin lagi, suruh daftar vaksin lagi nih. Ini kartu vaksin ya guys, ini bukan sertifikatnya. Jadi kalau mau bikin sertifikat vaksin itu kayaknya harus daftar lagi deh, kayak ke hospital gitu, bayarnya 300 atau berapa gitu. Pokoknya kayaknya bukan ini kartu sertifikatnya yang bisa dipakai buat keluar negeri gitu. Ini cuma kartu buat vaksin. Dan nanti pas vaksin kedua harus bawa ini. Kalau ini hilang dianggap belum pernah vaksin sama sekali. Oke, jadi begitu doang guys, nggak terlalu parah-parah amat sih, menurut aku sih biasa aja ya. Terus temen aku juga banyak yang nggak reaksi apapun, cuma tangannya pegel doang gitu, kayak gitu. Jadi kayak reaksi tubuh orang tuh beda-beda. Jadi buat teman-teman nih yang masih pada takut buat vaksin, mendingan vaksin aja lah, nggak apa-apa di Taiwan daripada nanti di Indo
suruh vaksin lagi gitu. Aku sih lebih percaya di vaksin di Taiwan. Ya anak semelah Cifang Jian mah. Hola. Oke guys, jadi begitulah cerita vaksin aku di Taiwan kali ini. Nanti kalau vaksin dosis kedua, kalau misalkan aku bakalan ngasih tahu lagi reaksinya kayak gimana. Entah dalam sebuah surat atau video. Ya udahlah guys, Niniku bawel banget minta ke kamarnya. Udah dulu ya guys, sekian video dari aku soal informasi vaksin di Taiwan. Buat temen-temen yang masih pada takut, jangan takut vaksin kalau kalian merasa sehat. Yang penting sediakan dulu obat penurun demam guys. Jadi kalau kenapa-napa udah tinggal minum beres. Oke, bye bye, assalamualaikum, bye bye.